Cepat bawa Alia ke kamarnya. Obati lukanya dengan cepat, perintah Gunawan pada Biinah. Dengan ragu Biinah menghampiri Alia yang tengah kesakitan. Ayo, Non. Bibi antar Non Alia ke kamar, ucap Biinah sambil menuntun Alia untuk berdiri. Lastri menatap tak suka dengan apa yang diperintahkan oleh suaminya pada Biinah. Kenapa sih, kamu selalu memanjakan menantu tak penting itu? Tanya Lastri dengan heran pada suaminya. Aku bukannya memanjakan dia, tapi menghargai pengorbanan yang dilakukan untuk keluarga kita. Jawab Gunawan dengan bijak. Setelah itu, Gunawan berjalan memasuki kamar mereka. Sedangkan Lastri tetap di sana mendampingi Natasha yang tengah duduk terpekur. Kamu tidak sakit kan, Natasha? Tanya Lastri dengan rasa kasihan pada Natasha. Sudah mendingan kok, Ma. Jawab Natasha sambil mengangkat wajahnya menghadap kepada mamanya Reno. Kamu kesini mau ketemu Mama? Tanya Lastri dengan lembut. Iya, Ma. Aku tadi kesini mau bicara sama Mama, tapi karena Mama tidak ada, ya sudah aku bicara saja sama Alia. Aku cuma bilang agar dia segera meninggalkan Reno tapi dia malah ngotot tidak mau melakukannya. Ucap Natasha dengan gondok. Mama sebenarnya sudah sangat tidak suka dia berada di rumah ini. Tapi Reno belum juga mencarikan dia. Mama tidak bisa berbuat banyak. Jawab Lastri dengan sendu. Lalu aku harus bagaimana, Ma? Tadi aku habis dari kantornya Reno, tapi Reno sepertinya masih marah padaku dan dia malah mengusirku, adu Natasha pada Lastri. Aduh Natasha, Reno itu sudah benar-benar keterlaluan. Kenapa dia sampai mengusir kamu dari sana? Nanti Mama bakal nasehatin dia. Kamu tidak perlu khawatir. Lastri mencoba menghibur Natasha. Aku harus bagaimana, Ma? Agar Reno mau kembali padaku, agar dia mau memaafkanku. Tanya Natasha dengan wakah memelas. Bagaimana kalau kamu mengadakan pesta dengan teman-temannya Reno? Dia pasti bakalan tidak menolak saat kamu mengadakan pesta bersama dengan teman-temannya. Dia pasti menghadiri pesta itu, usul Lastri. Oh iya, bener juga ya, Ma. Baiklah, aku akan mengadakan pesta di puncak bersama dengan teman-temanku dan juga Reno. Nanti aku akan mengajak Reno untuk menghadiri pesta itu, jawab Natasha dengan wajah sumringah. Mama yakin pasti dia tidak akan membawa istrinya itu ke sana. Kamu bisa leluasa untuk mendekati Reno kembali, jawab Lastri. Natasha langsung tersenyum bahagia mendengar usul yang diberikan oleh mamanya Reno. Kalau begitu aku pulang-pulang dulu ya, Ma. Aku akan menyusun rencana untuk pesta itu dan aku akan memastikan Reno akan menghadiri pesta itu denganku dan tidak akan membawa istrinya itu. Kamu tenang saja, Mama akan pastikan agar Reno tidak membawa istrinya itu. Di sana kalian akan kembali dekat seperti sedia kala, jawab Lastri menenangkan Natasha. Natasha langsung memeluk erat Mama Reno. Terima kasih banyak ya, Ma. Aku senang sekali mendapat dukungan dari Mama, ucap Natasha. Sudah, lebih baik sekarang kamu fokus untuk mendapatkan hatinya Reno kembali. Mama sangat setuju Reno kembali lagi denganmu dan segera menceraikan perempuan miskin itu, ucap Lastri. Setelah itu Natasha mohon diri dan meninggalkan rumah Reno dengan hati yang sedikit lebih tenang. Sementara itu, Biinah tengah mengobati bibir Alia yang sedikit robek akibat tamparan yang diberikan oleh Lastri padanya. Non Alia yang sabar ya. Memang sifatnya Nyonya pemarah seperti itu, ujar Biinah. Ya, aku tahu kok Bi. Tapi aku sangat sedih sekali karena Mama lebih percaya ucapan Natasha daripada apa yang sebenarnya terjadi. Dia yang duluan menamparku, tapi Mama malah membela Natasha. Sudah, Non sabar saja. Bibi tahu kok bukan Non yang duluan menamparkan Non Natasha tapi dia yang duluan. Bibi melihatnya tadi, tanya Alia. Iya, jawab Bu Inah. Alia hanya meringis menahan sakit saat Biinah mencoba mengobati luka yang ada di bibirnya. Setelah selesai mengobati Alia, Biinah langsung kembali ke dapur. Di dalam kamarnya Natasha menitikkan air mata. Hatinya sangat sedih mendapat perlakuan kasar dari mama mertuanya sendiri.
Padahal itu bukan kesalahannya, dia hanya membalas apa yang sudah Natasha lakukan padanya. Mencoba menjelaskan pada mama mertuanya, tapi malah tamparan keras yang dia dapatkan. Alia sangat merasa sedih. Saat-saat seperti itu, dia langsung mengingat akan ibunya yang tidak pernah berlaku kasar padanya. Hidupnya terasa berantakan, Alia tak punya tempat untuk mengadu. Sedangkan Reno bekerja dengan tekun di kantornya. Akhir-akhir ini, banyak pekerjaan yang harus dia handle setelah papanya memutuskan untuk berhenti dari perusahaan dan menyerahkan sepenuhnya perusahaan itu pada Reno. Reno semakin tertantang untuk memajukan perusahaan yang dirintis oleh papanya itu dan dia tidak ingin mengecewakan kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya. Saat tengah bekerja di ruangannya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu ruangan kerjanya. "Masuk," jawab Reno. Sekretaris pribadi Reno yaitu Sisi langsung memasuki ruangan kerja Reno. "Maaf Pak, nanti siang ada meeting dengan Bapak Chandra," ujar sekretarisnya itu mengingatkan Reno. "Baiklah, kamu persiapkan semua dokumen yang harus aku bawa. Hari ini aku pergi sendiri saja, kamu tidak perlu ikut," jawab Reno pada Sisi. "Baik, Pak, saya akan segera menyiapkan dokumennya." Kemudian Sisi undur diri dari ruangan kerja Reno. Chandra adalah salah satu rekan bisnis yang sudah bertahun-tahun lamanya menjalin kerjasama dengannya. Selama itu juga Reno tidak menyadari bahwa Chandra menaruh rasa iri padanya, dan sebenarnya Chandra berkeinginan untuk menjatuhkan perusahaan yang dipimpin oleh Reno. Siang harinya, Reno menuju tempat meeting yang sudah mereka sepakati bersama. Di kafe itu, ternyata Chandra sudah duluan hadir. "Hai Reno, sini," panggil Chandra pada Reno yang berdiri sambil melihat-lihat ke dalam kafe mencari keberadaan Chandra. Reno langsung menghampiri di mana Chandra tengah duduk. "Apa aku terlambat?" tanya Reno. "Ah, tidak, aku juga barusan sampai. Bagaimana? Apa kamu mau melanjutkan kerjasama kita?" tanya Chandra pada Reno. "Setelah membaca semua berkas yang kamu berikan kemarin, sepertinya tidak masalah. Aku setuju dengan perpanjangan kerjasama ini. Lagi pula kerjasama ini akan sama-sama menguntungkan kedua perusahaan kita," jawab Reno dengan yakin. "Jadi, apakah hari ini kita bisa menandatangani perjanjian kerjasama itu kembali?" tanya Chandra dengan penuh harap. Sebenarnya Chandra sangat takut jika Reno menghentikan kerjasama mereka. Karena perusahaannya sangat bergantung akan kerjasama itu. Keuntungan yang didapatkan dari kerjasama itu sangatlah besar dan dia tidak ingin kehilangan kerjasama itu. Sedangkan Reno, dia merasa terbantu dengan adanya kerjasama itu. "Baik, kita akan menandatangani dokumennya. Kalau begitu, kita makan dulu," usul Chandra pada Reno. Reno meletakkan dokumen yang dia bawa di atas meja. Saat mereka tengah menikmati hidangan yang ada di depan mereka, tiba-tiba Chandra berucap, "Kemarin, tanpa sengaja aku bertemu dengan Natasha di sebuah kafe dan kelihatannya dia sangat murung sekali. Sehingga aku mencoba untuk berbicara dengannya," ujar Chandra. "Ah, aku pusing tiap kali mengingat nama Natasha. Tingkahnya sungguh membuat aku pusing," Reno dengan santai menjawab ucapan Chandra.